Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Lesmana dari kelas 11 jurusan Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Kali ini saya akan mengklasifikasikan tentang materi klasifikasi dan jenis-jenis jembatan. Definisi jembatan. Definisi jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan lainnya. Berdasarkan fungsinya, yang pertama, jembatan jalan raya highway bridge adalah jalan yang dibangun tidak sebidang, melayang menghindari daerah atau kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisien. Yang kedua, jembatan jalan kereta api railway bridge merupakan jembatan yang dirancang khusus untuk dapat dilintasi kereta api. Perencanaan jembatan ini dari jalan rel kereta api, ruang bebas jembatan hingga beban yang diterima oleh jembatan disesuaikan dengan kereta api yang melewati jembatan tersebut. Yang ketiga, jembatan pejalan kaki atau penyeberangan pedestrian bridge merupakan jembatan yang digunakan untuk penyeberangan jalan. Fungsi dari jembatan ini yaitu untuk memberikan ketertiban pada jalan yang dilewati jembatan penyeberangan tersebut dan memberikan keamanan serta mengurangi faktor kecelakaan bagi penyeberangan jalan. Berdasarkan lokasinya, jembatan-jembatan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Jembatan di atas sungai atau danau. 2. Jembatan di atas lembah. 3. Jembatan di atas jalan yang ada flyover. 4. Jembatan di atas saluran irigasi atau drainase. 5. Jembatan dermaga. Berdasarkan tipe konstruksi, berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain terbagi menjadi 8 bagian. Berdasarkan letak lantai, klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatan. Yang pertama, jembatan lantai atas, yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan sebagai tempat lalu lintas kendaraan terletak di sisi atas struktur utama jembatan. Yang kedua, jembatan lantai bawah, yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan sebagai tempat lalu lintas kendaraan terletak di sisi bawah struktur utama jembatan. Yang ketiga, jembatan lantai tengah, yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan sebagai tempat lalu lintas kendaraan terletak di sisi tengah struktur utama jembatan. Dan yang keempat, jembatan lantai ganda, yaitu jembatan di mana sisi atas dan sisi bawah dari jembatan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Berdasarkan panjang bentangnya jembatan dibagi menjadi 1. Jembatan dengan bentang pendek kurang dari 40 meter. 2. Jembatan dengan bentang menengah antara 40 meter sampai 125 meter. 3. Jembatan dengan bentang panjang lebih dari 125 meter. Ditinjau dari analisa struktur. 1. Jembatan statis tertentu. Disebut statis tertentu karena bangunan tersebut menggunakan sistem yang paling sederhana. Suatu konstruksi disebut statis tertentu jika bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan, yaitu A. Sigma V sama dengan 0. Jumlah-jumlah gaya vertikal antara aksi, beban, dan reaksi harus sama dengan 0. B. Sigma H sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya horizontal antara aksi, beban, dan reaksi sama dengan 0. Dan C. Sigma M sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya momen antara aksi, beban, dan reaksi harus sama dengan 0. Tinjauan fungsi dan kegunaan. Jembatan ditinjau dari fungsi atau kegunaan. Ada 4, yaitu 1. Jembatan untuk lalu lintas kereta api. Jembatan yang digunakan untuk menghubungkan rel yang melintasi rintangan seperti sungai, jalan untuk dilewati kereta api. Yang kedua, jembatan untuk lalu lintas biasa atau umum. Jembatan yang digunakan untuk menghubungkan jalan raya yang melintasi sungai dan jalan lain dengan tujuan agar bisa dilintasi oleh kendaraan darat. Yang ketiga, jembatan berfungsi ganda. Jembatan di mana sisi atas dan bawah digunakan untuk melintasi dengan objek yang berbeda seperti jembatan Cirahong. Bagian atas digunakan untuk rel perlintasan kereta api, sementara di bagian bawah untuk mobil dan motor. Dan yang keempat, jembatan khusus. Jembatan khusus dibuat untuk pipa-pipa perusahaan minyak dari suatu daerah ke daerah lain, karena pipa tersebut tidak selamanya harus ditanam dalam tanah. Berdasarkan sifat-sifat jembatan.
1. Jembatan sementara atau darurat. Dikatakan jembatan sementara atau darurat dikarenakan jembatan tersebut diperuntukkan dan dibangun pada keadaan tertentu. Misalnya jembatan yang sedang direnovasi, kemudian dibuatkan jembatan sementara yang terbuat dari material pohon kelapa dengan tujuan agar jembatan tersebut masih bisa difungsikan. 2. Jembatan tetap atau permanen. Jembatan dikatakan tetap atau permanen ialah jembatan yang dirancang untuk keberadaan dapat dimanfaatkan terus atau sesuai umur rencana jembatan atau tidak terkait waktu. Jembatan ini berupa jembatan kayu, jembatan baja, jembatan beton bertulang. Dan yang ketiga, jembatan bergerak. Disebut jembatan bergerak karena jembatan tersebut dirancang dapat dipindahkan atau dapat dibuka untuk jalur air yang aman atau watercraft, atau jembatan dapat diputar, dibuka, tutup seperti jembatan yang melintasi sungai atau lautan yang bisa dibuka untuk kapal melewat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.